Ya, selamat sore penonton di Sebangku Production. Ini kita di studio. Lama tak membuat podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol secara khusus dengan dua orang yang tidak asing buat Game KI, terutama sekarang mereka lagi naik tren nih. Selamat sore, Bung Prima, Kak Jessica. Selamat sore, Bang Renhat. Salam sehat. Sehat ya? Sehat. Sehat Jessica ya? Nah, walaupun batuk-batuk lah. Batuk-batuk Cuaca ya? lagi nggak baik. Iya. Hujan, berhenti, panas gitu ya. Kayak pancaroba gimana ya. Nih, kita ngobrol soal kongres nih. Bung Prima sama Kak Jessica ini. Gimana perasaan kalian? Ini kan kalau kita tonton di YouTube, terus kongresnya 2 minggu ya? 2 minggu lah. 2 minggu ini kan, 2 minggu. Ini satu nih, gimana perasaan kalian setelah terpilih nih? Ya, yang pastinya kita diberi kesempatan ya sama Tuhan untuk memimpin Game KI. Pasti ada senang dan pastinya juga ya kita harus menjawab apa yang menjadi ucapan kita, impian kita yang kita sampaikan di kongres. Ya, kita harus kerja keras ke depan tentunya. Tapi kalau merasa gimana? Apakah kamu merasa kan kemarin gebu-gebu nih mau calon ketua umum, udah terpilih, biasa aja nggak gitu? Atau malah kayak ada beban berat gitu? Ya sebenarnya kalau saya itu kan karakternya Bang, ketika udah menyatakan atau menjadikan sesuatu itu ya sesuatu itu harus dikerjakan. Oke. Dan pasti fokus, konsisten dan ya itu harus terwujud. Apa ya dibilang beban nggak juga, tapi tanggung jawab gitu. Tanggung jawab. Kalau Jessica gimana? Puji Tuhan lah Bang, ini doa-doa yang terkabul lah dalam beberapa bulan sebelum kongres, turun-turun ke cabang, nyerap aspirasi dari cabang-cabang. Ya puji Tuhan saat kongres bisa terpilih, ya itu merupakan tanggung jawab yang baru dan juga proses-proses ini yang sudah dijalani beberapa bulan kemarin akhirnya bisa terkabul dan inilah saatnya mau melaksanakan, mewujudkan apa yang sudah kita bahas dan rencanakan sebelum kongres. Waktu kongres itu calon sekum itu berapa orang sih? Sekitar ada 7 orang. 7 orang. 7 orang dan 2 putaran kedua? Kalau putaran kedua itu ada 4 orang. Dan Jessica suara terbanyak ya? Ya puji Tuhan Bang. Kalau Bung Prima putaran kedua jadi berapa orang? 2 ya. 2 orang. Berarti antara Bung Prima dengan Hendra. Setelah kalian terpilih kan, ya kita tahu ya di Game KI ada masa kerja formatur. Ini kadang kita lihat ada yang posting, ada yang buat di grup Setanah Air di Facebook itu kan banyak isu-isu ini. Ini gimana kalian menghadapi ini? Kan pasti banyak ini kan, karena kelompok ini gimana kalian sebagai ketua dan sekretaris formatur juga ini? Ya pada intinya itu kan saya ketua formatur, sekretaris dan ada 3 formatur lain tuh dari cabang Mataram, Tahuna dan Surabaya. Jadi kita itu bekerja 14 hari ya, harus selesai tanggal 11, namun kan selesai kongres kan nggak bisa langsung formatur. Kita fokus pemulangan peserta itu habis 8 hari. 8-9 hari dan kita mulai formatur itu di hari ke-10, tepatnya itu tanggal 8-9, kita kumpul di Jakarta. Nah pada intinya belajar dari sebelumnya bahwa saya mencoba untuk berkomunikasi sama Sekum ya. Kita bahwa melihat pengalaman sebelumnya, harapan kita adalah bagaimana PP Game KI ke depan itu harmonis, satu dan ada persatuan di dalam, sehingga kerja-kerja ke depan itu bisa dilakukan dengan baik. Itu yang kita lakukan. Lebih banyak waktu kita itu ngobrol, samakan persepsi. Saya kan Game KI 5.0, beliau Game KI level up, begitu kan. Nah, jadi ada satu kesamaan yang kita cari dan bersama dan itulah yang menjadi dasar awal kita. Yang kedua adalah cara pandang kita soal keutuhan organisasi. Saya sama Jessica bahwa ke depan ini adalah orang yang harus saya percaya untuk Game KI ya beliau sebagai sekretaris umum dan beliau juga orang yang percaya saya. Itu yang kita membuat, kalau bahasa saya, 2 gagasan jadi 1 jiwa. Itu Game KI Picture bahasa saya. Jadi Game KI 5.0, Game KI level up, Game KI Picture. 2 gagasan jadi 1 jiwa dan kita harus utuh untuk menjalankan ini. Menjalankan apa yang menjadi ucapan-ucapan, apa yang menjadi harapan kita gitu. Nah akhirnya kita berjalan formatur ya. Rekomendasi nama, kita buka rekomendasi dan sebagainya. Puji Tuhan juga ya kita bisa selesaikan dengan musyawarah mufakat. Oke. Dan itu selesai
tepat waktu tadi kan hari 10. Bisa dibilang kita selesai tanggal 18. Tanggal 18 itu berarti hari ke berapa setelah kongres tuh? Ya bisa dibilang tanggal 28. Seminggu setelah. Seminggu berarti 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu setelah kongres ya. Penutupan kongres. Dan sudah putus ya, udah selesai semua ya? Tapi itu musyawarah mufakat itulah. Tidak ada voting-votingan yang membuat kita terluka, tidak ada. Tidak ada ya? Secara musyawarah mufakat. Iya. Nggak ada menjadikan ada kubu-kubu setelah ini, nggak ada ya? Tidak, Bang. Gimana menurut Jessica ini? Karena sebelumnya kita tahu ya, ini kan menjadi rahasia publik game KAI ya. Gimana sebelumnya itu menjadi gara-gara di formatur itu pecah. Gimana kalau Jessica mandangnya gimana? Yang benar itu? Wah, betul sekali sih Bang, karena kan memang harapannya Jess kembali, selalu Jess bilang sebelum kongres bahwa kita ini kan membawa persatuan, kita ini kan mewujudkan solid di GMKI. Makanya karena kita juga membangun kepercayaan publik ya dari internal PP juga, dan Ketum Sekum harus membangun kepercayaan itu. Dan puji Tuhannya Ketum Prima mau secara musyawarah mufakat dengan teman-teman formatur, ya harapannya tidak ada no kubu-kubu lagi di berikutnya, karena kita ini tujuannya satu, tujuannya baik untuk membangun GMKI, the future GMKI yang kita bangun lagi. Dan 5 tanda tangan semua? 5 tanda tangan semua. Ini kan pastinya kan, sedangkan yang saya tahu nih misalkan cabang Medan itu banyak rekomendasi, itu salah satunya yang saya tahu. Mungkin cabang lain juga banyak, dan bahkan ada kader yang tidak didukung oleh cabangnya gitu. Ini kan banyak ini. Gimana kalian melihat dinamika itu? Kan pasti tarik-tarikan lah bahasa ininya kan? Jadi itu kan soal independensi dan kemandirian Bang. Jadi kami dua saling mengisi lah sama Sekum. Bahwa ya lagi dan lagi orang yang saya percaya soal GMKI ada sekretaris umum saya. Apapun soal GMKI. Dan saya harus jaga dia dan hargain dia juga gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Sampai 2 tahun ke depan, dan kita akan melakukan kongres ke depan. Ya saya berprinsip begitu aja. Dan puji Tuhan juga ya, Jessica juga sama ya. Ya sama. Pada akhirnya bukan siapa, ini bukan gerbong siapa, bukan. Ada visi kita yang mau kita lakukan, ini berat. Ya kan? Ya udah persatuan kita letakkan, dan saya komitmen lah. Hari ini sama Sekum kita harus menjaga persatuan, kita akan kerjakan hal-hal ini. Mungkin berat, tapi kalau dengan langkah-langkah kecil pasti akan selesai. Nanti setelah ini kan akan ada serah terima. Setelah serah terima nanti kalian ada sidang pleno. Yang paling berat itu kan isu yang paling katakanlah hampir 3 tahun gitu kan. Soal penyatuan ini. Oke, di kalian ini secara bondingnya udah dekat nih ya antara Ketum Sekum. Ada berarti 24 harian itu 22 harian lagi yang akan kalian lakukan seperti yang kalian lakukan ini gitu. Apa strategi? Karena ini kan kalian hanya memilih baru. Memilih orang-orang yang secara personal mungkin kenal nama mungkin. Asal cabangnya. Next, apa strategi kalian berdua untuk supaya bondingnya itu seperti kalian ini dekat gitu loh. Makanya kita juga sebelum memulai proses pelantikan sertijab ini, kita kan juga interview mereka. Bagaimana mereka juga bisa aktif di Jakarta. Karena kan bonding itu akan terbangun kalau mereka sering bertemu. Walaupun mereka punya masing-masing program di bidang yang berbeda, tapi kalau misalnya mereka saling bertemu dan juga saling berkomunikasi, saling membantu juga mungkin dalam program teknis, nah itu kan bonding itu akan muncul. Walaupun nanti awal-awalnya mungkin butuh proses sekitar 1-2 bulan, memang tidak mudah, tapi yang pasti kita akan sering membangun bonding itu dengan sering mengadakan pertemuan. Dalam artian aku bisa nangka apakah 24 di luar kalian berarti 22 itu memang harus stay di Jakarta? Ada syarat nggak istilahnya dalam tanda kutip kalian wawancara gitu? Sebenarnya kan ada yang kita tahu pengurus-pengurus harian ini ya harian memang, tapi bisa 6 bulan dia atau setahun dia di daerahnya, ini gimana? Apa ada strateginya juga? Ya jadi Bang, yang pertama itu membangun kepercayaan publik itulah keterbukaan. Saya melakukan itu kepada Jessica, semua keterbukaan. Itu yang pertama. Apapun saya terbuka, termasuk nanti sama pengurus. Saya selalu mengusungkan transparansi dan keterbukaan. Yang kedua adalah kesamaan persepsi soal gagasan. Itu berkali-kali bahwa ada suatu gagasan besar yang mau kita bawa. Memang ini gagasan yang banyak orang berat, tapi kalau kita lakukan dengan langkah-langkah kecil, saya yakin optimis. Nah, oleh karena itu, dalam kita menyusun ini adalah, lebih tepatnya adalah, tadi saya bilang adalah keterbukaan yang kita buka. Keterbukaan semua pengurus, kita selalu keterbukaan. Tidak ada, tidak ada
harus enggak, keterbukaan. Baru kita menyampaikan seperti ini loh gagasan kita ke depan. Nggak usah banyak-banyak program dan tidak usah kita sebagai event organizer atau melakukan rutinitas. Ya sederhana aja SC kita yang hari ini kita benahin. Itu sederhana. Mulai sederhana apa yang kita lakukan? Bersih-bersih. Itu rayap tuh Bang. Rayap itu saya diskusi Ini sama di kantor maksudnya? SC. Iya, di sekretariat. Saya diskusi sama orang rayap itu sudah parah sekali tuh. Sudah parah, dia sudah nebel gitu. Nah, besok kita mau buat anti rayap, mancing rayapnya keluar gitu. Itu dokumen. Itu hal sederhana yang kita lakukan. Dan kita sampai revitalisasi nanti bisa punya fungsi yang baik SC. Yang kedua adalah bagaimana membuat yang saya sebut aplikasi GameKai yang bagaimana panca kegiatan kita yang kita lakukan secara digital. Itu terasa berat, tapi kita lakukan dengan langkah-langkah membangun kerjasama dengan kampus, mengajak orang-orang yang bergerak di IT, samakan persepsi. Dan saya pikir itu akan berjalan lah dalam 3 bulan ke depan. Yang sekolah, begitu juga dengan gagasan beliau. Nah, tapi pastinya semua kita harap adalah pengurus pusat itu berada di Jakarta, Bang. Supaya efektif. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah yang paling penting kan Jessica punya gagasan. Saya juga diskusi sama dia, saya punya gagasan. Kami dua punya 2 gagasan yang bisa dibilang pada umumnya sama. Nah, tapi kami mencoba untuk membuat 2 gagasan ini jadi satu jiwa. Yaitu bicara soal masa depan GameKai. GameKai Future yang kami sebut. Jadi GameKai 5.0 dan GameKai Level Up itu adalah GameKai Future. Nah, itu yang kami sepakatin berdua sehingga semangat baru itu muncul. Oh, ternyata yang kita kerjakan adalah masa depan GameKai. Ya kan? Nah, ini kan apa namanya? Adrenalin, semangat ini muncul. Wah, ini masa depan GameKai. Apa itu masa depan GameKai? Ya, GameKai 5.0, GameKai Level Up. Yang saya sebut adalah bagaimana kolaborasi GameKai 5.0 yang rumah doa dan rumah talenta untuk menciptakan ekosistem yang lebih berkualitas, level up gitu. Nah, berkaitan soal tadi kan, ini kan kita masih bicara strukturnya nih. Ada nggak triknya nih buat Jessica nih? Triknya misalkan kalau sekarang kan era Pak Presiden Prabowo ada masa inaugurasi ini gitu kan. Itu contohnya ada nggak kalian melakukan kayak retreat dulu? Tadi kan bonding tadi kan baru diwujudkan dulu misalkan. Atau mungkin ada, apakah saya mengusulkan nih mungkin pandangan saya misalkan nanti tidak boleh pengurus pusat itu tidur di SC misalkan, apakah ada strategi begitu mungkin dari kalian ini gimana? Yang pasti kan bonding pertama ini kita mulai dari pleno 1 Bang. Dari mungkin pleno 1 ini kita manfaatkan dari 1 hari itu untuk kita bonding dengan sesama pengurus. Baru beberapa hari setelahnya kita gunakan untuk merumuskan program-program 2 tahun ke depan. Dan juga memang harapannya kami juga berdua sepakat bahwa sekretariat itu akan menjadi office atau smart office. Jadi tidak ada yang tinggal di sekretariat dan kami pasti akan menyediakan tempat tinggal di luar sekretariat supaya kita juga mengajak teman-teman pengurus ini bisa berproduktif, supaya kami menganggap sekretariat sebagai ya smart office yang bisa kita bertukar pikiran, dan juga nanti mau ada podcast yang bisa kita menyebarkan aspirasi dari teman-teman cabang yang datang gitu sih. Oke. Nah, soal visi dan misi ini kan tadi ada GameKai 5.0 dan ada GameKai Level Up atau naik kelas ini kan, yang menjadi GameKai Future ya kan. Sebenarnya kalau melihat gagasan itu kan luar biasa ya, baik Prima maupun Jessica itu luar biasa. Nah, gimana strategi kalian? Ini kan pasti apa ya, kalau dibanding dihubungkan dengan GBKU yang sudah dirancang, ini sejalan nggak dengan apa yang sudah kalian rencanakan ini? Ini kan tidak boleh putus juga keputusan Kongres dengan visi dan misi dan kalian. Gimana? Ya, keputusan Kongres itu tetap dijalankan, Bang. Pastinya. Bisa dibilang kan draft PP dari SP3 dan itu rutinitas yang berjalan. Ada sesuatu hal mungkin digital. Nah, implementasinya saya sama Sekum itu bahwa SC itu harus tempat produktif tadi yang disampaikan. Ada 3 fungsi yang mau kita buat. Yang pertama ruang sosialisasi. Orang ke sana datang, ya bisa belajar, bisa cerita, diskusi dan sebagainya. Yang kedua adalah tempat rapat yang bisa diakses keluar dan bisa diakses oleh orang luar. Yang ketiga adalah podcast. Podcast kita sudah desain, Bang. Kita sudah bersihkan, kita sudah desain. Memang hari ini kita coba galang kekuatan funding dari internal senior, sembari juga dari luar, institusi di luar. Kemarin dari Kemenpora
Saya juga sampaikan karena sebelum sudah janji juga sama Ketum JP, saya sudah sampaikan desainnya. Desainnya sudah ada, kalau memang funding ada kita akan kerjakan dengan cepat. Nah ini juga bagus, kenapa? Ini kan bisa jadi entrepreneur. Contoh kita buka di situ virtual office, PNPS, lembaga lain, lembaga keumatan bisa jadi virtual office dan bisa memanfaatkan. Ruang meeting bisa dimanfaatkan, ruang podcast bisa dimanfaatkan, ya pastinya kan pendapatan sama pengurus pusat, begitu. Nah jadi artinya itu langkah awal yang harus kita lakukan supaya PPPP juga produktif di Salemba. Nah, sehingga dia bisa di situ, oke kita meeting, lihat kondisi apa menjadi persoalan. Nah, kita bisa datang aspirasi cabang, kita seperti apa kondisi cabang begini. Nah, teman-teman bisa sampaikan pendapat. Podcast juga, persoalan-persoalan cabang bisa disampaikan, persoalan-persoalan gereja, perguruan tinggi dan masyarakat juga bisa disampaikan. Nah, saya pikir itu langkah awal. Nah, sembari juga kita membangun soal aplikasi tadi. Ini kan sesuatu hal yang baru aja, sesuatu hal baru yang kita mulai dan kita fokus tuh di situ. Rutinitas tetap berjalan. Teman-teman PP berdasarkan nanti sidang plenonya berdasarkan dari kongres pokok-pokok pikirannya dilakukan gitu. Tapi kita sepakat sesuatu hal yang baru harus kita mulai. Saya tertarik ya, karena berkaitan juga dengan visi dan misi Bung Prima ini nyambung sama Jessica. Jessica sempat mengusulkan ada namanya ID anggota itu jadi menjadi ID bank juga ya, rekeningnya. Nah, itu gimana itu? Ini cocok ini karena ini kan bagian dari aplikasi tadi ya. Gimana itu? Memang kalau kemarin saya juga memikirkan bahwa kan kita semua ini kan sebenarnya tidak punya yang official kartu tanda anggota itu, dan melalui aplikasi ini juga kita harapannya nanti kita bisa membentuk KTA yang mungkin masih digital, yang bisa berbasis perbankan, yang bisa kita tawarkan kepada perbankan bahwa kita ini mempunyai data berapa ribu anggota yang bisa didaftarkan perbankan, supaya teman-teman ini juga semangat saat ini kan kita menarik calon-calon kader-kader yang akan masuk bahwa kita punya KTA ini berbasis perbankan yang bisa digunakan juga sehari-hari. Gitu sih, itu salah satu opsi juga untuk bagi Gen Z dan millennials yang akan masuk ke GMKI supaya mereka tertarik bahwa GMKI bukan hanya soal bicara itu saja, tapi ada sesuatu yang baru juga. Harapannya kan Bung Prima seperti yang sebelumnya kita diskusikan itu, aplikasi ini ataupun web ini ya harus benar-benar yang ya sesuai dengan kekinian ya, bahwa gampang diakses baik di media apapun itu, mau di PC, mau di tablet ataupun di handphone, itu enak lah melihatnya gitu. Sampai ada pikiran juga bahwa nanti di situ membuka ada info-info lowongan kerja juga ya Bung Prima. Harapannya begitu ya. Jadi kader itu bisa mengakses itu banyak manfaatnya ya gitu ya. Ya, jadi Bang, saya sama Jessica ini banyak orang formatur. Kami sudah kerja Bang. Sebelum pelantikan kami sudah banyak kerja. Malam ini kami sudah rapat dan bangun kerjasama dengan Solotech. Itu ada Prof. Suwardi. Malam inilah kita rapat membahas aplikasi. Kemarin kita revitalisasi SC. Jadi sebelum pelantikan kita mulai dari hal kecil kita lakukan berdua gitu. Kita sudah susun beliau administrasi, pelantikan, semua jalan begitu. Jadi waktu-waktu sisa ini ya mungkin di luar formatur apa kabar sudah asap putih ya sudah biar saja toh. Itu sudah selesai gitu Bang. Yang paling penting adalah kita mulai kerja, dan calon-calon PP ini juga udah mulai kita libatkan ya. Kita libatkan, kita lihat juga apakah kita kan tidak hanya interview, kita kasih beban. Nah ini tanggung jawab orang. Kita juga mau memetakan calon-calon PP ini secara diam-diam. Harapannya yang dibilang Sekum tadi ya, kita pertama aplikasi ini bisa jadi pusat data dulu ya, pusat data. Terus kemudian ada 3 sebagai tempat wadah atau instrumen untuk kaderisasi keuangan supaya itu transparansi, dan ketiga itu adalah ada benefit atau fitur-fitur benefit yang bisa didapatkan oleh anggota, lowongan pekerjaan, jurnal. Nah ini yang mau kita bangun malam ini Bang, mau kita bahas detail sama Solotech. Nah harapannya 6 bulan atau 3-6 bulan ini jadilah harapannya Bang ya. Tapi bisa rampung ya. Ya, nah kita juga kemarin sudah kumpulkan orang untuk tim kecil. Nanti tim inilah yang membantu kita secara teknis, itu di bawah Ketum dan Sekum. Ya. Di bawah Ketum dan Sekum, tim ini ada dari Solotech. Solotech ini kampus, resources SDM-nya. Nanti mereka yang development aplikasi, baru maintenance, operasional juga. Nah tim kita inilah yang supervisi dan sekalian belajar lah soal aplikasi, harapannya begitu. Nah mungkin tim ini juga masih 1-2 orang ya. Itu kader-kader GMKI. Iya kader GMKI. Jadi kalau ada kader-kader GMKI yang punya kemampuan soal IT digital ya kita undang. Mau dia dari mana, siapa, ya kita undang. Ini yang di luar struktur PP ya? Di luar struktur PP. Gitu.
balik soal ini berhubungan dengan kader gitu kan. Gimana itu kan Bung Prima sempat bilang sebenarnya di visi dan misi kemarin itu bahwa GMK ini tiap tahun itu mencetak ribuan loh, ada ribuan yang masuk gitu. Ini harapannya ini Bung Prima udah terpilih nih. Ini strateginya nanti ke depan seperti apa nih? Ya, kemarin kan saya begini Bang. Saya lihat dari TNI nih. Kopassus ini kan nggak bisa dari masyarakat. Dia harus masuk TNI dulu kan. Nah, baru dia ikut pendidikan Kopassus. Ketika dia lulus Kopassus kan ini kan kader yang apa bukan kader, anggota yang Pilihan. Kita mau buat seperti itu. Orang masuk GMKI yang 10.000 tadi kita buat sekolahnya. Puji Tuhan disiapkan kemarin, instrumennya mau jadi apa gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi kita buat sekolah politik, sekolah entrepreneur, sekolah industri kreatif dan advokasi hukum dan HAM. Ya puji Tuhan ada jalan. Kemarin Kemenpora juga mau misalnya kerjasama untuk akademi politik atau sekolah politik. Jadi kita bisa bangun kerjasama kan Bang. Nah jadi saya juga berharap PP kali ini adalah punya kemampuan yang bisa bangun kerjasama. Karena GMKI resources-nya terbatas, itu senior lah. Kalau kita mahasiswa kan resources-nya hanya waktu, pikiran. Kalau dibilang uang, nggak semua juga punya uang. Ya paling senior. Senior yang punya resources, waktunya mungkin nggak banyak, pikirannya ada. Uangnya ada, dan ya nggak semua juga punya seperti itu. Maka ya kita berharap nanti juga di sidang pleno akan sampaikan PP itu harus mampu membangun kerjasama atau fasilitator lah. Dia bisa mengajak orang kerjasama yang punya resources, si A, si B, si C, orientasi output. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang baru bahwa saya pingin PP itu orientasinya output. Karena saya tahu proses itu kalian sudah punya perjalanan, kalian pernah ketua cabang, kalian pernah pengalaman profesional di kerja, silakan. Bagaimana cara kalian? Tapi adalah output. Nggak perlu banyak-banyak program sidang pleno, satu saja. Sekolah politik, tapi jalan, gitu. Daripada banyak-banyak juga pusing nggak jalan, ya kan? Nah, saya menegaskan itu kepada pengurus pusat saya nanti ke depan, Bang. Dan itu dalam diskusi-diskusi sehari-hari sama Jessica juga output yang paling penting. Ya, artinya dari kalian sebagai pengurus pusat sebenarnya akan siapkan itu semua. Sekarang balik lagi soal anggota tadi ya, mau nggak ngikut? Misalkan kan kalian sudah siapkan tadi, ada sekolah ini gitu kan. Sekarang balik lagi ya, anggota itu mau nggak gitu ya? Kalau mau dengan proses seleksi dan yang akan kalian lakukan, begitu maksudnya ya? Ya itu satu bagian tugas dari pengurus pusat kan. Bagaimana menjalankan outputnya kan harus modular atau silabusnya ada, yang bicara atau yang mengajar ada, instrumennya apakah Zoom ada, atau tatap muka ada, atau nanti sistem by hybrid, nanti ada offline, boleh. Yang penting outputnya adalah orang yang masuk, prosesnya belajar, outputnya ada. Itu yang kita minta sama pengurus pusat. Supaya dia jago, supaya nggak jago di kandang Bang, nanti ke depan, ya kan, setelah ber-PP dia jago di luar juga Bang, gitu. Ya itulah ekosistem berkualitas itu kan, supaya bisa jadi pemimpin di luar kan Bang, nggak jago di kandang begitu Bang. Balik lagi soal keutuhan atau penyatuan ini. Kita tahu ya, mungkin Jessica tahu, Bung Prima tahu juga, senior-senior selama periode sebelum ini itu banyak gimana ya ngeliat GMK ini, aduh gimana ya gitu. Nah, gimana kalian mau mengembalikan senior ini mau terlibat atau lihatlah kami adik-adik yang berproses ini dan bantulah gitu. Ini kan kita punya potensi senior ini besar sekali kalau bisa kalian manfaatkan sebenarnya. Itu gimana kalian strateginya? Ya, pasti kita juga melibatkan senior dalam berbagai hal. Makanya dalam proses setelah kongres ini, formatur kita juga sudah berjumpa dengan beberapa senior yang bisa kita ajak kolaborasi dan kita bisa kerja sama untuk membantu SC, khususnya juga untuk membantu GMKI. Karena mungkin kemarin kurang terlibatnya senior karena ada masalah, tapi karena kami juga mengusung untuk tentang penyatuan dan juga kepercayaan publik, makanya kami juga akan melibatkan senior dan juga PNPS dalam proses-proses 2 tahun ke depan. Ada tambahan Bung Prima? Ya kalau saya Bang, sebenarnya begini Bang. Senior mungkin harapannya adalah bahwa GMK ini punya satu jiwa ya, walaupun gagasan baik, satu jiwa dan bisa mengerjakan sesuatu hal. Itu harapan senior sekarang. Ya dimulai dari Ketum dan Sekop ya. Saya sampaikan ke Jessica bahwa saya sangat terbuka, apapun saya akan terbuka. Nggak ada yang saya tutupin ya, supaya kita saling percaya kan begitu. Nah itu salah satu langkah kecil dan langkah awal. Mungkin banyak, kalau saya sama Jessica ini kompak, banyak juga yang nggak suka Bang. Mungkin banyak juga yang nggak senang, ya kan? Atau mungkin juga happy yang banyak juga kan begitu.
Tapi kalau saya ke dalam organisatoris adalah Ketum dan Sekum itu adalah dua orang yang harus satu jiwa. Dia membawa kapal ini punya visi, ya kita harus satu jiwa. Satu jiwa itu ya keterbukaan, kebersamaan, satu gagasan, satu visi, kita selesaikan bareng. Mungkin ya gagasan itu boleh beda-beda lah, caranya beda-beda. Tapi kan kita arif bahwa kita punya tujuan yang sama. Bolehlah dia dari kiri, saya dari kanan, tujuan kita sama. Yang paling penting adalah kita sepakat bahwa ya kita, bila saya Ketum dan beliau Sekum, kita punya amanah, kita jaga korps ini. Ya itulah keutuhan itu yang harus kita jaga. Apapun tekanan dari kanan kiri, atas bawah, ya kita harus jaga. Ya kita dua. Orang enak nekan, tapi ini urusan kita dua gitu. Dan saya punya cara pandang seperti siapapun nekan, siapapun yang nggak suka, ya dia orang yang saya percaya, jadi saya terbuka sama dia, Bang. Boleh orang lain memberikan masukan, silakan, kita terbuka. Tapi kalau ada hal-hal masukan, cara-cara yang membuat kami dua ya bertengkar, ya saya nggak terima. Ya bagus saya kalah aja, udah. Apa sih yang mau direbutkan di GMK ini? Iya kan? Apa Bang? Nggak ada kan? Kita harus jaga reputasi juga. Setelah kami dua jadi Ketum dan Sekum, nanti setelah kongres ya kami dimaki-maki, ngapain juga? Bagus kita baik, kerjakan sesuatu yang produktif, ada hasil, ya sudah itu legasi kita. Mau besar kecilnya, kita sudah memberi untuk organisasi ini. Itu sih. Nah, itu kan harapannya gitu ya kan. Kita nggak tahu nanti apakah perjalanan kalian ini akan panjang lagi, mungkin tidak sampai 2 tahun, tapi akan banyak. Dan balik lagi tadi kan soal satu senior, yang berikutnya soal lembaga keumatan. Ini kan penting juga karena GMK ini kan sebenarnya pelopor buat semua itu gitu. Bahwa kalau nggak ada GMK sebenarnya ya yang lain kan belum tentu ada sebenarnya. GMK lah yang memulai ini. Ini kan bagaimana? Ini kan kalian juga sudah lama bahasanya ya sedikit meninggalkan lah gitu. Bahkan sekarang kayaknya motornya jadi Gamki nih gitu. Ini gimana? GMK bagaimana posisinya nanti di lembaga keumatan? Kalau dari kami sih yang pastikan itulah seperti yang Ketum Prima sampaikan bahwa kita membuka jaringan yang berkolaborasi. Intinya berikut kita akan mencoba untuk membuat program-program kolaborasi antara lembaga keumatan. Seperti tadi PGI dari Biro Perempuan sudah mengundang lembaga keumatan. Nah dari situ juga kita bisa mengambil contoh bahwa dari kolaborasi program itu yang bisa kita jalankan nanti, yang bisa berdampak kepada lembaga keumatan Kristen, supaya tidak hanya satu atau dua lembaga keumatan Kristen yang outstanding, tapi kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk memajukan kader-kader warga-warga Kristen di Indonesia. Kan masing-masing organisasi punya arah gerak, Bang ya. Punya dalam periodisasinya punya arah gerak. Ya, pada prinsipnya kalau kita GMKI punya gagasan yang akan kita kerjakan, kita siap menjadi fasilitator atau bersama-sama dengan teman semua bisa bekerja sama apa yang menjadi arah gerak masing-masing yang sama kan gitu. Nah, saya pikir kita punya kultural yang sama. Mungkin SDM-nya juga nanti di Penpes, di Gamki, PGI juga, GMKI juga. Mungkin visinya juga sama. Ya, saya pikir ya kita harus bergerak bersama-sama. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, kalau saya selalu hal yang paling kita kerjakan adalah dan kontekstualnya pemberdayaan talenta. Itu yang penting sekali yang harus kita sikapin, dan cara-caranya seperti apa supaya melihat kondisi hari ini ekonomi, melihat kondisi geopolitik hari ini, ya talenta-talenta yang kita punya ini bisa survive dan tidak menjadi beban negara, beban gereja, begitu kan. Itu sih yang kita harapkan, Bang. Dan menurut kalian berdua dengan penggabungan GMK 5.0 dengan GMK Level Up ini, yakin ya artinya program yang akan kalian jalankan ini bisa menjawab tantangan GMK kekinian ini? Yakin nggak kira-kira? Ya. Kalau saya selalu, Bang, segala sesuatu dari mimpi, Bang. Dan GMK Future ini saya banyak diskusi, saya banyak merenung gitu. Saya nggak mau dua. Ada GMK 5.0 pendukungnya, GMK Level Up pendukungnya, ya kan. Lama-lama sudah mengkerucut GMK Future. Dua gagasan jadi satu jiwa. Iya kan? Jadi satu tubuh, satu jiwa. Yang sebelum kita bicara soal masa depan GMK. Apa itu masa depan GMK? Yang pertama adalah soal keutuhan ciptaan organisasi. Cara pandang kita berorganisasi GMK. Mungkin ada cara pandang politik yang sikut sana, sikut sini. Ya, mungkin kami cara
base program, cara kerja, ya kan? Artinya apapun cara kita melakukan gerak organisasi atau kepemimpinan kita, ya keutuhan organisasi itu yang paling utama dan itu yang harus kita kedepankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu bicara bagaimana caranya. Kalau saya bilang rumah doa dan rumah talenta itu harapan dari founding fathers kita. Yang ketiga adalah level up. Level up itu adalah ekosistem. GMK ini lebih berkualitas, naik kelas, ya kan? Nah artinya apa? Ketika kita ada persatuan, ada keutuhan ciptaan. Yang kedua adalah GMK ini sebagai rumah doa, pengembangan spiritual yang berkualitas, rumah talenta, bagaimana kita bisa memberdayakan talenta. Ekosistem kita naik kelas. Itulah masa depan. Gabungan dua gagasan tadi yang kami sampaikan, Bang, begitu. Apa harapan kalian berdua khusus buat GMKI dan seluruh anggota ke depannya ini, kalian mau mengajak apa ini? Mungkin dari Jessica dulu deh. Gimana? Apa harapannya? Harapannya kembali lagi karena kita ini kan menggagas namanya persatuan dan juga kolaborasi. Harapannya ke depan ini kita ini tidak ada yang kubu-kubu karena kita ini satu tubuh Kristus dan juga tidak ada lagi yang namanya kita berselisih atau berbeda pendapat soal-soal yang sebenarnya tidak patut untuk dibahas. Lebih baik kita bicara soal gagasan, program, atau misalnya evaluasi program. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau dari itu? Ya kalau saya, kita mulai dari diri kita sendiri, itu yang pertama. Ya kalau kita cinta organisasi ini, kembali refleksi diri kita. Kalau landasan teologis kan, ada dua landasan teologis yang saya sampaikan, jadilah teladan dalam berbuat baik. Ini kembali ke diri kita, di mana pesan Paulus kepada Titus, sebelum engkau mengubah sebuah komunitas yang jauh dari Tuhan, ubah dahulu, terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua kan, tema kita akan bicara soal membangun persahabatan dalam penjarahan. Nah, artinya setelah diri kita menyadari, ada refleksi bagaimana kita membangun persahabatan. Ya kita tahu, ada yang nggak suka karena cara pandang berbeda, atau karena ada sikat menyikat soal urusan lain. Ya sudah selesaikan itu. Sudah, itu kita nggak dipasang. Kita bangun persahabatan dalam melakukan transformasi organisasi ini. Bung Prima dan Jessica nih, kira-kira ini kan akan berbeda. Kalau Bung Prima sebelumnya pernah jadi ketua cabang, pernah jadi pengurus pusat juga. Jessica pernah juga sekretaris cabang. Dulu kita pernah ketemu di Manado ya, Jessica. Terus pernah menjadi pengurus pusat. Sekarang kalian ini menjadi dua orang pimpinan tertinggi nih gitu. Kira-kira apakah karakter kalian akan berbeda atau jadi berubah? Kira-kira gimana nih? Dari coba Jessica dulu nih. Awalnya mungkin sempat ada perbedaan sedikit, tapi apa perbedaan ini makin enggak menyambungkan diri perbedaannya mungkin kan karena kita baru mengenal satu sama lain lebih dekat lagi kan. Dan juga tapi seiring berjalannya waktu, ya itulah karena kita bonding, sering bertemu, sering bertukar pikiran, sering diskusi, akhirnya aku juga bisa mengetahui karakter Bang Prima seperti apa, dan aku juga tahu bagaimana cara menghadapi atau cara berkomunikasi dengan Ketum Prima. Dan juga sebenarnya kalau tadi emang bicara soal karakter aku seperti apa, ya sebenarnya kita akhirnya seperti mirip-mirip lah ya. Kalau saya kan lebih yang kayak ikut, maksudnya mengikut, dan juga tidak terlalu keras juga, dan juga mungkin masih dengan pakai perasaan kita bisa ngobrolnya, diskusi walaupun kita berbeda pendapat. Menghindari konflik juga ya. Konflik pasti dihindari ya. Oh ya, kita menghindari konflik. Kita orang agak suka berantem dan ribut-ribut. Jadi apapun itu ya kita jalankan untuk GMKI lah, untuk yang baik, dan juga kita nggak mau ada berantem. Jadi lebih baik daripada kita berantem, lebih baik kita diskusikan apa yang kita cari jalan tengahnya. Sip. Kalau Bung Prima gimana nih? Ini kan kita tahu kalau Bung Prima ini ya Jess ya, mungkin dia pernah jadi pengusaha gitu. Bahkan bisa pengusaha gitu kan, profesional ya kan. Udah bawa orang ke Cina gitu kan. Ini gimana setelah jadi ketua umum ini? Gimana Bung Prima? Ya, pada prinsipnya kan Bang, apa lagi dan lagi adalah bicara soal keutuhan organisasi. Ini dibutuhkan kedewasaan, dan saya masih belajar juga. Kalau saya ini Bang, hidup saya dari kecil itu di Medan, ya kan? Tinggal di Simalingkar, Rimbun Keras. Bapak saya juga seorang guru sekolah
sekolah rakyat lah, yang gajinya juga nggak banyak. Terus mama saya nggak kerja, emang dari hidup tuh udah susah. Saya juga dulu SD SMP jual kue juga gitu kan. Makanya kenapa internet saya jual kue juga bang. Tapi SMA-nya San. Nah, tapi ceritanya gini, karena dulu bapak itu selalu bilang kau kalau nggak ke ladang kan pulang sekolah disuruh ke ladang. Bapak dulu kayak sewa ladang orang lah. Oh, Di belakang ada Malik, ya kan? di Medan ya? Di rumah sakit ada Malik belakang itu. Dulu bapak nanam jagung sama kacang panjang. Kalau kau nggak ke ladang nggak ada duit, kata. Saya berontak, wah ini kacau juga hidup begini kan. Ya, saya jual kue. Saya agak bandel dulu. Bandel hidup di jalanan juga bang. Jadi hidup keras juga gitu. Hidup keras. Nah sampai SMP, SMA udah mulailah gabung-gabung. SMA 1 Medan kan. Gabung-gabung sama elit-elitnya Medan. Tahulah dunia, oh begini. Fase kuliah juga, saya kan lulus di sipil USU. Nggak ada uang tuh orang tua. Saya berangkat aja ke Bandung. Ya, saya berangkat ke Bandung tuh di hidup nomaden. Itu di kosan Tumsaha, di kosan teman, itu nomaden sampai DSC Bandung saya. Jadi selama saya juga kuliah, uang nggak ada uang itu bisa tanya di Bandung itu di belakang itu ada lahan daun ubi itu saya masak itu bang. Mentah-mentah kita Tapi makan. saya potong. Masuk di sipil USU, terus tes lagi? UMB saya sipil USU, SNMPTN masuk ITB. Oke, Ya kan? Nah, makan daun singkong tadi? ya, di GMKI Bandung itu saya tukang parkir tuh. Pokoknya hari libur Natal kan Dago besar parkir itu bisa dapat 200-3 ribu. Kalau nggak tiap Sabtu ngamen kami di Dago itu sama di Lampu merah itu ya? Ya di Cibada ngamen kita. Jadi ya hidup saya juga hidup penuh tekanan gitu. Jadi kalau ditekan-tekan juga ya udah biasa gitu biasa, bang. ya? Karena udah mengalami dalam diri hidup penuh tekanan. Tapi dalam artian adalah kita belajar semua bang gitu. Semua belajar. Nah saya juga bangun entrepreneur karena dari kecil jual kue. Kita ngambil kue di yang buat kue, kita jual di pasar Simalingkar itu. Iya. Pulang-pulang dapat 5.000, 6.000. Waktu itu kan kecil kita kan udah banyak gitu kan. Nah kuliah juga kita jual kue ambil di situ, kita jual ke komplek-komplek, udah biasa, ngamen, parkir, pokoknya apa yang bisa dikelola kita kelola lah. Nah tiap Sabtu kita makan apa ya, pesta kita makan aja masuk model batik ya kan. Jadi ilmu-ilmu begitu bang, ya kita sudah inilah, sudah jalani. Nah ditambah kita hidup di dunia profesional. Dunia profesional kita dituntut tepat waktu, disiplin. Bapak saya dulu kan keras sama saya. Nasi aja jatuh saya kena tampar itu. Masih main pukul. Makanya saya nggak nyaman di rumah itu ya seperti itu kan. Nah disiplin, terus komitmen, bertanggung jawab. Ya, itu kita tunjukin di profesional. Dan di GMK ini ya kita bisa, harapannya bisa tularkan lah. Walaupun kita dua masih juga belajar ya. Masih bimbingan dari senior, bimbingan dari ketua-ketua cabang, kader-kader, kita masih mau belajar dari mereka juga gitu. Ya itu sih bang. Jadi harapannya adalah ya kami punya niat, punya hati mau bangun organisasi ini. Ya selama niat kita sama ayo. Kalau niatnya ada yang beda-beda, ya sudah dong, cuekin aja lah. Apalagi mau dibilang bang. Termasuk yang mau coba menggebusi, Sudah lah, sudah capek aja, capek kita ngurus-ngurus juga. Benar sih bang. Yang penting adalah saya dan Sekum saling percaya, saling menjaga dan saling menghargai. Itu titik, nggak ada lagi yang lain. Mau siapapun kelompok manapun pokoknya saya nggak mau pusing bang. ya gitu ya. Udah siap dengan itu ya risiko itu. Karena kan pasti kan akan banyak yang mencemooh juga kan, banyak yang akan walah. Pasti banyak. Jelas itu mungkin biasa gitu kan. Udah siap ya dengan segala Udah biasa bang. Udah biasa itu ya. yang dihadapi. Gitu ya. Dan kalian dengan komitmen itu yakin bahwa karena yang kalian lakukan baik dan pasti jalan. Iya. Cara yang paling baik menjawab itu apa? Ya kerja. Titik. Kerja kita bagus semua kan. Iya. Oh, sederhana kan bang? Oke. Ya, jadi terima kasih Bung Prima sama Desika. Saya mengucapkan pertama selamat bekerja. Nanti setelah serah terima, kalian akan melanjutkan arah-arakan ini sampai Kongres 2027 ya di Kota Ambon. Mudah-mudahan apa yang terutama Prima sebenarnya, karena sebelumnya sudah podcast. Jadi, ya. Sudah dijanjikan dan disampaikan juga di forum Kongres dan disampaikan juga mulai hari ini juga bisa dijalankan. Ya mudah-mudahan kalian bisa kuat dengan segala banyak pasti akan dinamika karena untuk menyatukan itu kan akan banyak godaan gitu. Dari diskusi kita tadi juga bersyukur ya ternyata saya hampir mendengarkan gosip-gosip di medsos itu. Wah ternyata masih bergumul di asap putih atau asap hitam gitu kan. Ternyata sudah banyak bekerja gitu ya kan. Kalian juga sudah banyak mempersiapkan sambil kayak nanti jam 7 ada rapat dengan Solotek gitu ya kan. Artinya ya ini harus disampaikan bahwa ya kalian jangan dipikir anggota itu ternyata
mereka hanya masih ngurusi formatur kayak yang lalu-lalu misalkan begitu kan. Ternyata kalian juga sudah mempersiapkan segala hal dan termasuk sudah saya lihat ada postingan kader GMKI sudah membuang berkas-berkas yang rayap itu gitu. Jadi sudah kayaknya mau dibuang tempat sampah ya. Kertas-kertas yang coklat itu ya. Jadi ya baguslah. Saya juga berharap SC menjadi maksimal. Ya kalau bisa nanti tempat tinggal itu ya bisa disiapkan lah. Mau dimanapun nanti teman-teman bisa ada tempat nginap khusus. Nanti saya siap mensupport untuk studio podcast, apa yang bisa kita kerjakan sama-sama kita kerjakan. Terima kasih. Yang berhubungan dengan multimedia nanti kita sama-sama lah kerjasama gitu. Terima kasih sekali lagi. Thank you Bang, waktunya ya. Tuhan berkati ya. Teman-teman, begitu diskusi kita dengan Bung Prima dengan Jessica, Ketua dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI masa bakti 2025-2027. Harapan kita semua bahwa mereka bisa menjalankan roda organisasi GMKI ini menjadi yang lebih baik, yaitu GMKI Future, yaitu ada penggabungan GMKI 5.0 dengan GMKI Level Up atau naik kelas. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Bang.